Sekarang kita teruskan kembali para pendatang dari Tanah Besar. Hal itu dibuktikan dengan berlabuhnya kapal-kapal Aceh pada tahun 1349 Masehi yang menaklukkan pesisir pantai Tiku di Pariaman untuk keperluan perniagaan. Begitu juga dengan bangsa Inggris pada tahun 1613 Masehi. Pesisir pantai Tiku Pariaman juga digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapalnya untuk berniaga lada. Pada tahun 1615, bangsa Belanda dengan POC-nya juga mau memasuki pesisir pantai Tiku Pariaman untuk berlabuhnya kapal-kapalnya, akan tetapi tidak berhasil. Pada tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 1618 Masehi, baru bangsa Belanda berhasil memasuki pesisir pantai Tiku Pariaman. Hal itu disebabkan perjanjian Sultan Iskandar Muda yang menguasai pesisir pantai bagian barat Pulau Paco dengan bangsa Inggris berakhir pada bulan Mei tahun 1618 Masehi. Bangsa Belanda dengan POC-nya juga memanfaatkan pesisir pantai Tiku Pariaman untuk berlabuhnya kapal-kapalnya, juga untuk berdagangan lada dan rempah-rempah lainnya. Pesisir pantai Tiku Pariaman pada tahun 1666 Masehi juga dipergunakan oleh bangsa Belanda untuk berlabuh kapal-kapalnya untuk menurunkan kaki tangan Belanda seperti Aru Palaka dari Bugis beserta anak buahnya, dan Kapten Yonker yang lahir di Pulau Manipa, Ambon, beserta anak buahnya. Aru Palaka dan Kapten Yonker dibawa dari Pulau Jawa oleh bangsa Belanda bernama Verspread untuk keperluan dan kepentingan bangsa Belanda, baik untuk merebut perniagaan dari Aceh maupun untuk menaklukkan dan memerangi para penduduk yang tidak mau tunduk kepada bangsa Belanda. Pesisir pantai Tiku Pariaman itu juga digunakan oleh bangsa Belanda untuk berlabuh kapal-kapalnya, menurunkan para tentaranya dari Pulau Jawa untuk berperang dengan kaum Pidari. Begitu juga pesisir pantai Muaro dan Air Manis di Padang juga digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapal bangsa asing seperti bangsa Inggris, bangsa Belanda, bangsa Prancis. Bangsa Prancis ini yang bernama La Meme. Beliau lahir di kota kecil di Bretagne di pantai barat Prancis pada tahun 1763 Masehi. La Meme adalah seorang bajak laut yang ditakuti di lautan. La Meme merampok kapal-kapal bangsa Belanda, bangsa Inggris, bangsa Cina, dan banyak lagi. Pada tahun 1793, La Meme berlabuh di pesisir pantai Air Manis, memasuki kota Padang melalui Bukit Padang, dan anak buahnya melalui laut dengan biduk-biduk terus ke Batang Arau. Bangsa Belanda yang berada di kota Padang tidak berdaya menghadapi bajak laut La Meme dengan anak buahnya. Bangsa Belanda yang berada di Pulau Cingku mendengar kabar La Meme berada di kota Padang. Mereka lari ke Batavia. Kekayaan bangsa Belanda di kota Padang habis dirampas paksa oleh La Meme. Bangsa Belanda di kota Padang merasa takut dan tidak mampu melawan La Meme karena La Meme sebelum mencapai Padang di Selat Sunda, La Meme merampok kapal VOC yang sedang berlayar dari Padang ke Batavia. Kemudian
di hari itu juga Lameme merebut kapal bangsa Cina sebanyak 2 buah. Besok harinya Lameme juga merebut kapal Belanda, dan semua isi kapal-kapal itu yang bernilai tinggi menjadi rampasan dari Lameme. Ditambah lagi, pada zaman itu Lameme adalah bajak laut yang ditakuti di lautan oleh semua bangsa, termasuk bangsa Belanda. Walaupun Lameme tinggal di Kota Padang selama 16 hari, akan tetapi cukup membuat Kota Padang hancur dan para penduduknya menjadi ketakutan, terutama bangsa Belanda dan bangsa Cina. Selama Lameme di Kota Padang meminta paksa kepada para penduduk Kota Padang uang sebanyak 70.000 ringgit. Para penduduk Kota Padang hanya menyanggupi sebanyak 25.000 ringgit. Walaupun Lameme bajak laut yang ditakuti, akan tetapi dalam rangka mengumpulkan uang dari para penduduk Kota Padang, Lameme meminta uang hanya kepada orang-orang yang berada atau kaya saja. Dan para penduduk asli pribumi, Lameme tidak meminta uang. Bangsa Cina yang berada di Kota Padang berusaha dengan segala cara untuk menghindari untuk membayar uang yang dipimpin oleh kapten mereka bernama Lau Chuan Ko. Bangsa Cina ini kalau ada gangguan sedikit saja dari para penduduk pribumi, mereka cepat-cepat minta perlindungan kepada bangsa Belanda. Kalau dimintakan uang, orang-orang Cina itu berusaha menghindar dan mengelak. Akhirnya, yang menjadi sasaran yang bertanggung jawab adalah orang-orang Indo dan bangsa Belanda yang berada di Kota Padang. Bangsa Cina itu mereka menghindari dengan cara melarikan diri keluar Kota Padang. Rumah dan toko mereka kunci dan mereka tinggalkan dengan hartanya. Dengan berbuat lari keluar kota seperti itu, bangsa Cina merasa harta kekayaannya akan aman. Yang dihadapinya adalah bajak laut Lameme yang reputasinya sudah terkenal. Lameme mengetahui kalau bangsa Cina itu menghindar dari mengeluarkan uangnya dan lari keluar Kota Padang. Lameme kemudian membakar rumah-rumah dan toko-toko bangsa Cina itu, dan semua harta benda bangsa Cina habis diambilnya. Dan para penduduk pribumi juga ikut membakar dan mengambil harta benda bangsa Cina itu. Karena para penduduk pribumi sangat kesal dan marah atas perbuatan bangsa Cina itu. Begitu juga dengan Sentot Alibasa, bekas perwira tangan kanan di Ponegoro, membawa anak buahnya sebanyak lebih kurang 300 orang yang dikirim dari Batavia oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Berangkat dari Batavia Mei dan permulaan Juni 1832 Masehi sampai pesisir pantai Muaro Padang pada pertengahan tahun 1832 Masehi untuk membantu bangsa Belanda melawan kaum Paderi. Kesimpulannya adalah pesisir pantai bagian tengah sebelah barat Pulau Pacu merupakan jalur penting untuk berlabuhnya kapal-kapal dari zaman dahulu yang masuk melalui Samudra Hindia. Dari pesisir pantai Tiku, Pariaman menuju Gunung Merapi, jarak tempuh perjalanannya lebih dekat dan lebih singkat daripada pesisir pantai Muaro dan Air Manis Padang. Ditambah lagi, pada zaman itu, sebelum abad Masehi, Pulau Pacu masih berbentuk hutan rimba raya. Mengenai para penduduk pendatang dari lembah Sungai Indus, Tanah Besar, mereka adalah keturunan dari bangsa Dravida yang tinggal di Mohenjo-daro, Candhu-daro, dan Harappa, dan luak-luak lainnya yang ada di seputar lembah Sungai Indus.
Mohenjo-daro, Candhu-daro, dan Harappa didirikan sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Mereka merupakan ras Proto-Australoid, Mediterranean, Musalla, dan Alkionid. Ciri-ciri bangsa Dravida itu bentuk anggota tubuhnya atau fisiknya. Kulitnya agak hitam, rambut agak keriting, tinggi badannya biasa, tidak setinggi bangsa Indo-Arya. Hidung tidak begitu mancung, mata tidak sipit. Bentuk pemerintahan bangsa Dravida berpijak dan berlandaskan kepada moral dan kepercayaan. Artinya, yaitu para pemimpinnya mulai dari kaum yang kecil atau kelompok dalam persukuan dipilih orang bermoral baik atau berbudi baik, sampai kepada pemilihan pemimpin di atasnya, yaitu pemimpin tingkat kampung dipilih orang yang berbudi baik. Begitu seterusnya sampai ke tingkat kota, dan para keluarga maupun para penduduk menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada para pemimpinnya yang mempunyai moral yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Begitu juga sebaliknya, para pemimpin mulai dari tingkat atas memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemimpin di bawahnya. Begitu seterusnya sampai kepada tingkat di bawah sekali. Dan para pemimpinnya juga mempercayai para penduduk sepenuhnya yang sudah memilihnya dengan berdasarkan moral yang baik. Intinya adalah apabila seseorang moralnya baik atau budinya baik, orang itu pasti bisa dipercaya. Bentuk pemerintahan bangsa Dravida itu yang berlandaskan moral dan kepercayaan bisa dilihat dalam struktur pemerintahannya. 1. Pemerintahan dalam kelompok kaum dipimpin oleh kepala-kepala suku. 2. Pemerintahan dalam kaum itu kemudian meningkat menjadi pemerintahan tingkat kampung karena pertambahan para penduduk dan perluasan luas atau daerah. 3. Pemerintahan tingkat kampung itu kemudian meningkat menjadi pemerintahan tingkat kota karena pertambahan dan pemerataan para penduduk sudah banyak dan disesuaikan dengan perluasan luas. Kepercayaan bangsa Dravida adalah penyembah dewa, karena pada masa itu agama belum ada dan mereka menganggap Tuhan adalah dewa. Hal itu dibuktikan dengan diketemukannya jenis patung berbentuk seorang perempuan yang terbuat dari tanah liat, dan para ahli menafsirkannya dan membuat suatu kesimpulan bahwa bangsa Dravida adalah penyembah dewa ibu atau perempuan. Dewa ibu adalah merupakan perwujudan dari pemujaan terhadap dewa kesuburan. Bangsa Dravida juga memuja dan menghargai binatang. Pemujaan terhadap binatang bisa dibagi dua. Pertama, pemujaan terhadap binatang khayalan seperti binatang berkepala manusia dan berkaki binatang. Kedua, pemujaan terhadap binatang yang nyata seperti binatang bertanduk dan binatang tidak bertanduk. Bangsa Dravida memakai banyak bahasa yang berasal dari Dravidia. Bahasa ada sebanyak 21 macam bahasa dalam setiap luak-luak dan suku-suku. Mereka mempunyai bahasa sendiri-sendiri, antaranya yaitu bahasa Tamil, bahasa Malayalam, bahasa Telugu, bahasa Kannada, dan banyak lagi bahasa lainnya, atau seperti bahasa luak-luak atau daerah-daerah di Indonesia. Dan besar kemungkinan bahasa luak berasal dari salah satu dari 12 buah bahasa Dravidia itu, yang menunjukkan luak sama artinya dengan daerah wilayah. Kemudian, bangsa Tamil berkembang ke arah selatan dari India. Bahasa Malayalam berkembang di Kerala. Bahasa Telugu berkembang di Andhra Pradesh. Bahasa Kannada berkembang di Mysore.
Menurut Sir John Marshall, 1924, salah seorang penemu dari kota-kota tua itu, bahwa rencana tata ruang pembangunan kota-kota itu dikerjakan dengan baik dan teratur, yang memakai teknologi yang sudah tinggi. Bangunan-bangunannya ditata atau diatur dengan baik dengan pembagian-pembagiannya. Pertama, bangunan rumah untuk para penduduk. Kedua, bangunan rumah untuk para pemimpin. Ketiga, bangunan untuk tempat pemandian umum. Bandar-bandar dibuat untuk mengalirkan air yang bermuara ke batang-batang air agar perkampungannya tidak mengalami bencana. Bangsa Dravida juga sangat pandai membuat barang-barang untuk perhiasan badan, seperti cincin untuk di jari, gelang untuk pergelangan tangan dan kaki, manik untuk di leher, subang untuk di telinga. Begitu juga membuat barang-barang alat perkakas pertanian seperti lading, kapak, pangkul, tembilang, sabit, linggis, dan lain-lain, serta pandai membuat barang-barang alat perkakas untuk berburu binatang seperti pisau, tombak, keris, mata anak panah, dan lain-lain. Kota Mohenjo-daro, Candhu-daro, dan Harappa mengalami kehancuran beberapa kali. Pertama, pada tahun 1000 sebelum Masehi, kota-kota itu diserang oleh bangsa Indo-Arya. Bangsa Indo-Arya acap disebut Arya Parta atau negeri bangsa Arya. Bangsa Indo-Arya itu adalah sebagian dari bangsa Indo-Jerman. Mereka masuk ke tanah India dari Iran melalui celah Khaybar atau Khaybar Pass dengan cara bergelombang-gelombang antara tahun 2000 sampai dengan 1500 sebelum Masehi sampai tahun 1500 sampai dengan 1000 sebelum Masehi. Bangsa Indo-Arya itu pertama sekali menetap di sekitar Sungai Sindhu atau Pancap. Kemudian, bangsa Indo-Arya sesudah berhasil mengalahkan bangsa Dravida, bangsa Indo-Arya menyebar dan menetap di sekitar lembah Sungai Gangga. Bangsa Indo-Arya kemudian ada yang bercampur baur dalam perkawinan dengan bangsa Dravida sampai kepada zaman Hindu. Bangsa Dravida karena diserang oleh bangsa Indo-Arya, sebagian dari mereka pergi ke dataran tinggi Deccan di sebelah selatan India dan menyebar sampai ke Madras, Markara hingga Mysore. Maka bahasa Tamil banyak dipakai di Madras dan bahasa Malayalam banyak dipakai di Kerala. Bahasa Telugu banyak dipakai di Andhra Pradesh. Bahasa Kannada banyak dipakai di Mysore. Bangsa Dravida itu tidak suka dengan kekerasan dan peperangan karena mereka memakai bentuk atau sistem pemerintahnya yang berdasarkan moral dan kepercayaan, yaitu bentuk pemerintahan bersama, tidak berbentuk pemerintahan kerajaan yang membuat pasukan prajurit untuk berperang. Dalam hal itu sudah dibuktikan oleh para ahli arkeologi yang meneliti kota Mohenjo-daro, Candhu-daro, dan Harappa pada tahun 1921, 1922, 1923, dan terakhir pada tahun 1924 Masehi oleh Sir John Marshall dengan cara penggalian kota-kota itu, meneliti benda-benda peninggalan zaman bangsa Dravida. Para peneliti itu tidak menemukan benda-benda berupa senjata untuk berperang maupun benteng-benteng untuk pertahanan. Disimpulkan oleh para ahli peneliti itu kalau bangsa Dravida suka perdamaian. Kedua, pada tahun 327 sebelum Masehi, kota-kota itu mengalami kehancuran lagi, yaitu diserang
dan ditaklukkan oleh Iskandar Zulkarnain dan pasukannya, Raja Makedonia. Ketiga, kota-kota itu mengalami kehancuran kembali karena dilanda air besar Sungai Indus. Dengan terjadinya air besar Sungai Indus, bencana alam itu, maka kota-kota Mohenjo-daro, Candhu-daro, dan Harappa tinggal bekas-bekasnya saja atau puing-puing untuk bahan penelitian para ahli arkeologi. Kemudian, di luar Nantigo, Pulau Paco, terdapat beberapa ras, yaitu ras Melayu tua, keturunan dari bagian ras Mongoloid atau para penduduk asli, ras Mongoloid dari para penduduk pendatang dari Asia Tenggara, dan ras keturunan turun-temurun dari ras Proto-Australoid, Mediterranean, Musala, dan ras Alpionid, para penduduk pendatang dari Tanah Besar. Semua bangsa-bangsa itu yang datang ke luar Nantigo ada yang bercampur baur dalam perkawinan dan ada pula yang bercampur baur dalam perkawinan antara sesama para penduduk pendatang, yaitu para penduduk pendatang dari Asia Tenggara dengan para penduduk pendatang dari Tanah Besar. Dan ada pula yang tidak bercampur baur dalam perkawinan, karena para penduduk itu tentu mempunyai pendirian atau prinsip dan alasan-alasan tersendiri. Demikianlah asal-usul nenek moyang orang di luar Nantigo, yaitu penduduk asli dari zaman Batu Besar, penduduk para pendatang dari Asia Tenggara, serta penduduk para pendatang dari Tanah Besar. Maka, para penduduk orang luar Nantigo, keturunannya sampai sekarang, bentuk tubuhnya atau fisiknya bermacam ragam. Ada seperti orang-orang Asia Tenggara lainnya, mata agak sipit, jangat atau kulit agak kuning langsat, rambut lurus dan keriting ombak. Hidung ada yang agak mancung dan biasa saja. Ada seperti orang-orang Tanah Besar atau Pakistan dan India serta Iran. Mata tidak sipit atau biasa, kulit hitam dan hitam kale, kuning langsat, rambut keriting dan keriting ombak, serta lurus. Hidung mancung dan biasa saja. Mungkin karena pengaruh perkawinan campuran antara penduduk asli dengan para penduduk pendatang. Juga perkawinan campuran antara sesama para penduduk pendatang yang datang dari Asia Tenggara dengan para penduduk dari Tanah Besar. Dan ada juga yang tidak bercampur baur dalam soal perkawinan karena sudah banyak tahun berlalu. Demikianlah asal-usul orang di luar Nantigo. Nanti akan diteruskan kembali asal-usul orang yang membuat adat di luar Nantigo. Terima kasih.